Hi guys, so this is me Maudi, dan gue Taca. terus di belakang kamera ada Nada, dan ada supporting system kita, ada Made, Diva, dan Gina. Oke, jadi hari ini kita mau ngomongin apa, Mot? Kita mau ngomongin film-film chick flicks yang kita suka. Jadi ini adalah 10 film yang menurut kita kalian harus rewatch. Dan ini it's between 2000 and 2010. yeah, that's the range. So 10 years, 1 decade. Jadi, kita masuk ke film yang pertama. Nah, ada He's Just Not That Into You. Jadi filmnya ini adalah tipe-tipe film yang karakternya ada banyak dan mereka itu tuh interconnected, either temenan atau pacaran kayak gitu. Dan mereka ini, main plotnya ini fokus di gimana mereka itu ngejalanin masalah-masalah di hubungannya masing-masing. Nah, mulai dari yang basic ya, awal banget kayak misalnya lo ketemu sama satu cowok, terus going on first date tapi he doesn't call you back the next day, sampai hubungan-hubungan yang kayak lo udah pacaran 9 tahun, terus he doesn't propose yet, terus sampai permasalahan perselingkuhan, ada pokoknya banyak banget permasalahan-permasalahan relationship yang ada di film ini. Kalau gue ya nonton film ini itu kalau misalnya buat kalian yang suka galau-galau, masalah yang gue bisa relate, yang mungkin juga Kita relate ya sih. kita relate, itu cuma permasalahan yang awal ya, kayak lo naksir sama nih cowok, terus kayak lo udah jalan sekali ngedate, kayak dia Tapi nggak, ternyata he's just not that into you. yeah, and then yang lain-lain kurang relate lah ya, karena kayak udah about marriage and yada-yada, we haven't been to. Gue nonton film ini tuh kayak as a slap in the face gitu. Di pasangan Gigi and Alex ini banyak banget quotes-quotes dari Alex yang menampar banget. And the rule's this: if a guy doesn't call you, he doesn't want to call you. Really? Yeah. Always. Yeah, always. Look, I know what blowing off a woman looks like, okay? I do it early, I do it often. So trust me when I say, if a guy is treating you like he doesn't give a shit, he genuinely doesn't give a shit. No exceptions. Basically, if he doesn't call, then he doesn't like you. Dan menurut gue juga yang bikin film ini standar dari yang lain adalah aktor-aktor yang main di dalamnya. Aktor dan aktris yang ada di film-film ini tuh adalah nama-nama terkenal yang pasti kalian pernah dengar. Ada Bradley Cooper, Jennifer Aniston, Scarlett Johansson, Justin Long, Drew Barrymore, dan Ben banyak lagi Affleck, pokoknya. dan aktingnya udah nggak bisa kalian ragukan. Minusnya paling dari film ini, ceritanya pasangan Gigi sama Alex itu kan ada klise gitu nggak Ya, sih? ada some moments yang agak klise, tapi menurut kita masih bisa diterima lah ya untuk tipe-tipe film kayak gini. Alright, so next movie. Next movie adalah Definitely Maybe, dan ini yang main adalah Ryan Reynolds. Summary-nya, Ryan Reynolds ini adalah seorang cowok yang lagi going through a divorce nih sama istrinya, dan dia anaknya itu minta diceritain gimana sih dulu dia ketemu sama ibunya. Nah, untuk make it a little bit mysterious gitu, dia nyeritain cerita ini dengan cerita tentang 3 perempuan yang namanya diganti semua. Jadi anaknya tuh kayak harus nebak gitu siapa nih ibunya. Pokoknya ini tuh seru banget karena penonton dibikin ikut nebak gitu loh sama si anaknya ini, sebenarnya si ibunya tuh yang mana sih. And what's great about this movie is that dia tuh karena menceritakan tentang 3 cewek ini benar-benar focusing on each character, kayak differentiating, benar-benar detailing ke karakter masing-masing ceweknya ini. Dan ya, dan menurut kita tuh karakter-karakter di film ini layered banget gitu loh. Jadi nggak fokus hanya di cinta-cintaannya aja, tapi di real life masing-masing karakternya ini, nggak cuma dengan hubungannya dengan cowok-cowok dengan si Ryan Reynolds-nya tadi. that's right. Right, so next movie, third movie. Jadi buat film yang ketiga ada 50 First Dates, yang mana film ini tuh udah terkenal banget dan gue yakin kalian yang lagi nonton pasti udah pernah nonton ini kebanyakan. Dan ini filmnya dimainin sama 2 great actors and actress, ada Drew Barrymore sama Adam Sandler, yang juga mereka pernah main bareng ya sebelum dan sesudah dari film ini. Ada film The Wedding Singer sama Blended, Nah. yang gue suka banget semuanya, komedinya dapat banget, romansnya dapat banget, dan chemistry-nya ya. particularly di film ini yang sebenarnya plotnya tuh agak sedih. Jadi buat yang belum tahu nih, jadi ceritanya itu adalah Adam Sandler yang naksir sama seorang art teacher yang namanya Lucy yang dimainin sama Drew Barrymore ini, yang Lucy-nya itu punya penyakit kayak amnesia, apa sih?
namanya? About a year ago, Lucy was in a terrible car accident. She lost her short-term memory. Pokoknya dia cuma bisa ingat di hari itu aja. Jadi setelah dia tidur, dia bakal bangun dengan memori-memori yang sama lagi. Jadi Iya. memorinya tidak bisa dia. Jadi dia kayak hidup cuma di satu hari doang deh, pokoknya dia nggak maju-maju. Dan ceritanya itu fokus di gimana Adam Sandler make si Drew Barrymore fall in love with him all over again every day. Pokoknya oke, sedih tapi komedinya tetap dapet. And what's interesting about this movie, ini itu inspired by true story. Jadi emang ada satu perempuan yang mengidap penyakit yang similar sama cerita ini gitu. Jadi kayak ya pokoknya oke banget deh. Kalian Harus nonton, ini wajib banget ditonton. Next movie. So next movie adalah film 13 Going on 30. Nah di film ini yang main siapa nih, Ca? ada Jennifer Garner sama Mark Ruffalo, or as we know it as Hulk. Jadi film ini mungkin bisa relatable banget ya. When you're in your teens, lo pasti wishing you were older, ya nggak sih? Kayak Iya. pas lo umur SMP, SMA gitu kayak Itu tuh "I pengen wish." cepet-cepet rasanya jadi orang dewasa yang bisa ngelakuin apa aja. Jadi ceritanya ini adalah si Jennifer Garner, dia itu umur 13 tahun. Dia wish buat ulang tahunnya dia yang ke-13 ini kalau dia tuh cepet-cepet jadi grown up aja deh. Yang dimana dia bangun 17 tahun kemudian, which is dia umur 30 tahun. Tapi she found out pas dia umur 30 tuh life is not as happy and you wish you were a kid again. It's just a cycle, kayak di saat lo udah tua, lo wishing lo tuh kayak aduh Pengen pengen balik muda lagi. lagi. Tapi di saat lo muda, lo pengen cepet-cepet tua. So it's kind of like ada moral story-nya. This movie is light watch, terus udah gitu Dan menurut kita juga ini tuh film yang cocok banget kalau kalian mau nonton pas lagi in a mood jelek, dimana kalian butuh kayak light watch yang bisa bikin kalian feel good again. So we can call it as feel good movie maybe. okay. Next movie. Oke, film selanjutnya ini ada How to Lose a Guy in 10 Days. Film ini mungkin kalian juga udah pernah dengar. Yang main itu ada Kate Hudson sama Matthew McConaughey, right? Is that how you say it? Matthew McConaughey. McConaughey. Sorry. Pokoknya yang ganteng gitu. Anyway, terus ceritanya ini adalah si Kate Hudson-nya ini, dia adalah seorang jurnalis yang dia mau bikin satu artikel nih about how to lose a guy in 10 days. She's doing an experiment, tapi dia sendiri yang ngelakuin itu. Nah dia nargetin satu cowok nih yang mana itu si Matthew McConaughey itu, terus udah gitu. Terus ternyata plot twist bahwa si Matthew McConaughey ini dia juga lagi ada band gitu sama temennya. Jadi dia You got it. Bye-bye. pokoknya intinya mereka sama-sama nggak tahu kalau mereka di-use as one as an experiment, one as a bet gitu. Nah, pokoknya mereka growing up to the relationship, terus ikut yada lah. Abis Ya, itu terus- predictable. Yang gue bingung dari film ini adalah, jadi si Andy itu, si Kate Hudson ya, dia tuh bikin artikel ini karena dia mau ngebuktiin kalau apaan sih kok? Si Andy, si Kate Hudson ini, dia tuh dari awal mau ngebuktiin kalau dirinya adalah jurnalis yang hebat di bidang politik. Nah tapi gue bingung kenapa dia ngebuktiinnya dengan nulis, Romance, how to lose a guy. iya, dengan nulis artikel gimana caranya nyabotase hubungan. Itu tuh kayak nggak nyambung tapi Crazy. ya, but it's rom-com guys. Anyway, next movie. Nah, Next movie selanjutnya adalah She's the Man. Nah ini yang main siapa nih, Ca? ada Amanda Bynes sama Channing Tatum di masa mudanya mereka. Terus, jadi ceritanya pokoknya si Amanda Bynes ini, dia itu pengen masuk soccer team, tapi dia di Sekolahnya tuh ditutup timnya. Jadinya dia mau ngebuktiin kalau cewek juga bisa main bola dengan masuk ke tim bola di sekolah kakaknya, yang which is adalah tim bola musuh sekolah lamanya. If that makes sense. Wait, tapi kakaknya tuh Twin brother. Jadi cowok, dan dia harus menyamar jadi cowok di sekolah cowok, di klub cowok. Intinya dia jadi cowok gitu. Iya, Nah, pokoknya dan dia tuh menyamar. Mungkin kalian yang belum nonton ngerasa plot ini familiar banget karena ini tuh gue gak tahu siapa yang ngikutin siapa, tapi ini mirip banget sama filmnya sinetron atau filmnya Veil of Vexia. Itu mirip banget plot-plotan, gue gak ngerti. sama You're Beautiful, drakornya Park Shin Hye, Iya, yang kayak dia ya pokoknya menyamar jadi cowok gitu. Nah pokoknya mereka berdua ya, kalau ngomongin acting, it's okay, it's fine.
Oke. It's okay, it's a love. Anyway, What we like about this movie? we like it because it's good. Saya ceritanya tuh cringe banget, tapi the kind of cringe you wanna watch. Gimana ya? Tapi yang gue nggak suka dari film ini adalah karena kayak ketara banget kalau di cewek, tapi kayak nggak dinebak kalau di cewek. Padahal kayak kelihatan femininnya banget. Yaudah kelihatan aja dia It's what cewek. happens in every movie type like Ya, this kayak one. gini. Tapi kayak ya let's just roll with it, penonton kita nggak bisa apa sih. Next movie. Oke, jadi film selanjutnya ini ngomongin Amanda Bynes di film sebelumnya. Film selanjutnya ini adalah Sydney White yang pemeran utama ceweknya juga diperanin sama Amanda Bynes. Nah, bener-bener. Nah, film ini nih modernized version of the fairy tale Snow White. Nah, pasti kalian familiar banget kan dengan cerita Snow White. Jadi si Amanda Bynes ini baru masuk ke kampus dan dia itu diwarisin sama nyokapnya untuk masuk ke sorority house, Kappa House kan. Nah, tapi ternyata di house-nya ini dia tuh nggak fit in dan ujung-ujungnya dia tuh di banish gitu loh, diusir kick out gitu. lah. Nah, terus setelah itu dia diadopsi sama satu house yang isinya itu ada 7 cowok yang a bit geeky, a bit weird, yang ternyata malah lebih cocok sama si cewek ini. Jadi main plotnya itu adalah gimana mereka mau memerangi ya. Pokoknya ngalahin ada satu queen bee di kampusnya yang a bit Can you say that? Nyebelin banget, dan ceritanya itu adalah mereka mau ngalahin kepemimpinan kampusnya yang di-rule sama orang-orang Kappa, orang-orang elit yang dipimpin sama cewek ini. Nah, pokoknya nih, jadi si Sydney White ini adalah Snow White-nya nih, yang gimana dia nge-lead Seven Dwarfs-nya itu untuk gimana si Sydney White ini nge-lift up spirit cowok-cowok geek ini nih, gimana caranya mereka bisa make the best out of their college life gitu. Terus kalau dibilang what we can take from this movie, sebenarnya sama aja kayak the cartoon, the animation adalah ya be yourself, be whatever you can be, what you wanna be. Tapi yang gue juga suka dari film ini selain the message that it brings adalah ini tuh benar-benar kayak mengingatkan kita akan the animation itself gitu, karena dari nama-namanya aja tuh Sydney White, Tyler Prince, Rachel Witchburn gitu, pokoknya kocak banget deh. But in a way that's something Kocak like banget. Pokoknya tapi in a way that it's more relatable, kayak misalnya kita anak kuliahan, more relatable in like the era, the age gap, whatever that's called. apaan sih? Anyway, next movie. Oke, jadi next movie ini adalah 27 Dresses. Nah, ini one of my favorite movies, so I really like this movie. Anyway, pokoknya ceritanya dia ini udah 27 kali nih guys, jadi bridesmaids. Nah, jadi she's too busy in making people happy, kayak organizing people's wedding, yada. Terus dia udah punya 27 dresses di closetnya itu, tapi Yang dia cuma simpan. tapi cuma bridesmaids. The conflict start saat dia itu baru banget mau nyatain perasaannya dia ke bosnya, yang which is dia naksir, have a Lama crush banget. on, udah lama. Tapi ternyata bosnya keburu ketemu sama adiknya sendiri dan mereka tuh jadi dekat, pacaran, dan akhirnya memutuskan untuk menikah dan ngelangkahin dia, yang which is adalah kakaknya. Dan adiknya ini malah minta tolong dia untuk jadi wedding planner-nya kayak Again. kan. Nah, so basically ini cerita tentang dia yang always prioritizing other people that she forgets about. Dan dia ketemu sama cowok yang ngasih dia tamparan lah di hidupnya, kayak lo tuh mau ngapain, lo sama ini, lo masih hidup mau kayak gini-gini aja. Jadi Like you should finally prioritize yourself. film ini tuh pokoknya cukup menampar lah ya untuk wanita-wanita, terutama banget nih yang seumur hidupnya kayak nggak mentingin diri sendiri. Gue banget. Buset. Aktor sama aktrisnya, buat aktornya I'm not really that familiar, walaupun dia main di beberapa film, mukanya mungkin familiar tapi I don't know his name. Tapi buat ceweknya ini yang main adalah Katherine Heigl, mungkin kalian juga udah familiar karena dia selama ini tuh disebut-sebut sebagai romantic comedy queen gitu ya, karena dia banyak banget main film-film kayak The Ugly Truth dan kayak film-film semacam ini lah. Pokoknya oke lah, Must watch. Anyway, next is Ini nggak ke pause guys. coffee break. not so coffee but aus. Anyway, Film selanjutnya adalah The Proposal, yang menurut kita adalah salah satu film di list ini yang paling lucu. I tell you to quit. Every single day. Margaret Tate's office. Jadi ceritanya itu adalah
Yang main film ini adalah dua menurut gue actors yang keren banget. Yang main Ryan Reynolds lagi-lagi dan juga ada Sandra Bullock. Dua-duanya keren banget untuk masing-masing karakternya. Nah, sini Sandra Bullock mainin karakter dia jadi bos nih, yang kayak dia lagi at the peak of her career dan tiba-tiba dia harus facing dia akan dideportasi nih ke Kanada. Sini dia akhirnya memohon-mohon merayu-rayu asistennya yaitu si Ryan Reynolds ini untuk mau nikah sama dia. Pura-pura nikah lebih tepatnya, tapi buat ngelindungin si cewek ini lah biar nggak dideportasi dengan iming-iming nanti si Sandra Bullocknya ini bakal ngebaca tulisannya Ryan Reynolds. Makanya si Ryan Reynolds ini adalah aspiring writer, right? Terus akhirnya mereka pergilah ke hometownnya Ryan Reynolds untuk menikah. Nah di sini the story a bit starts dimana romantic. Surprising cause he turns out to be like Iya, harus kayak gitu. Ya pokoknya ternyata Ryan Reynolds-nya itu adalah kayak orang yang super kaya di hometown-nya dia. Makanya jadi pertanyaan juga nih, kenapa orang sekaya ini malah pergi ke kota tapi hidup sulit dan jadi asisten seorang penulis. Ini pokoknya bagus, lucu, heartwarming. Keren banget deh filmnya, bener-bener banyak scene-scenes yang kocak ya, lo nggak kebayang bisa-bisanya kepikiran scenes kayak gini. Semua ya. tapi beneran scene-nya itu lucu-lucu banget, terutama tuh gue suka banget sama neneknya Ryan Reynolds, lucu banget di film ini. Terus ada satu scene yang si Sandra Bullock kan lagi nelfon. Jadi dia lebih rela anjingnya diambil daripada handphone. Itu lucu banget sih. Makanya kalian harus nonton, dan yang buat yang udah nonton harus nonton lagi, bodo amat. And finally, buat film yang terakhir kita punya apa, Mot? Legally Blonde. Jadi kita save the best for last karena kita tuh suka banget sama film. Ya Allah, suka. Oh, dia ngapain sih? Jadi buat Legally Blonde ini ceritanya itu tentang Elle Woods yang dia itu tuh tadinya udah ngarep banget sama mantannya, tapi ternyata mantannya ini tuh mutusin dia. I think we should break up. What? Oh. Buat cewek lain yang lebih sophisticated karena merupakan seorang anak Harvard Law student. Terus habis itu gue nggak tahu anjir, lo nyuruh gue nggak jelasin, gue nggak tahu. Jadi ceritanya tuh fokus di gimana Elle Woods ini mau ngebuktiin ke mantannya dan ke semua orang yang ngerendahin dia gitu loh, yang bilang dia tuh nggak bisa. Padahal ya semua orang bisa guys kalau upaya. Jadi intinya dari stereotyping. I'll show you how valuable Elle Woods can be. So very inspiring. It's a really good movie to watch for like with your girlfriends. Iya. I don't think it's something you watch with your boyfriend. I don't think your boyfriend will like this movie. Yeah, well, you never know though. Ya pokoknya itu bagus banget. Kalian harus nonton and rewatch. Right, so that's a wrap. Barusan kita udah ngomongin 10 film-film yang harus kalian nonton. Ada He's Just Not That Into You. Ada Baca deh. Legally Blonde. and then a lot. The Proposal, pokoknya ada banyak banget yang tadi udah kita sebutin. Semoga Lebay kalian orang cuma 10. Iya, pokoknya lebih dari 3 yang kita sebut. Intinya guys. Pokoknya intinya intinya apa, Mo? Nggak ada intinya. So that's it for today's video. Don't forget to like and subscribe. And also don't forget to comment if you like any other topics that we could talk about in our next video. See you on our next video. Bye! Yeay!